Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4 ya. Yang mana kali ini akan kita bahas dari buku Jilid 4A yang terdiri dari tema 1, tema 2, dan tema 3. Kemarin sudah kita bahas, atau di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas untuk soal tema 1 ya, di subtema 1 ya, latihan tema 1 subtema 1 atau ujian tertulis ya. Tema 1 subtema 1 untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia, IPS, dan juga muatan pelajaran IPA. Dan sekarang akan kita lanjutkan untuk pembahasan soal muatan pelajaran SPDP dan juga muatan pelajaran PKN ya. Oke, langsung saja di sini untuk muatan pelajaran SPDP ya, di halaman 24 ya. Kalau kemarin halaman 23. Ini KD 3.3 nomor 1. Salah satu unsur utama dalam tari adalah ya. Ini di materinya sudah ada. Oke ya. Jadi unsur utama dalam tari ini ada di materi di depan, yaitu jawabannya adalah D ya. Gerakan tubuh ya, walaupun yang lain juga termasuk unsur-unsur tapi bukan merupakan unsur utama. Ada panggung, penonton, pelatih, itu tentunya adalah bagian dari sebuah tari ya. Oke, jadi untuk nomor 1 jawabannya adalah D. Ini sudah coba saya tuliskan ya jawabannya. Untuk nomor 1 yang pilihan ganda 1D, 2B, 3D juga. Coba kita cek lagi untuk nomor selanjutnya. Lagu Lir Ilir itu berasal dari daerah ya. Jadi lagu Lir Ilir itu berasal dari Jawa Tengah ya. Jawabannya nomor 2 adalah yang B. Kalau dari Jawa Barat itu ada beberapa lagu juga ya, banyak sekali. Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Kemudian untuk nomor 3, perlengkapan yang digunakan menari dengan lagu Lir Ilir adalah, nah ini perlengkapannya adalah ini yang betul, ini ada A kipas, B tongkat, C payung, D selendang. Yang betul adalah yang D ya, selendang. Ini juga sudah saya tuliskan, ini jawaban untuk yang nomor ya, ini yang D, selendang untuk nomor 3 ya. Ini seperti kita lihat gambarnya di sini. Nah, ini adalah contoh gerakan pada saat menarikan lagu Lir Ilir. Ini di materi di depan juga sudah ada ya, tentang lagu Lir Ilir itu sudah dibahas, termasuk gerakan-gerakannya. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Perhatikan gambar gerakan dasar tari berikut. Termasuk gerakan dasar manakah dari gambar tersebut? Kapan gerakan tersebut dipraktekkan? Di awal atau di akhir tarian? Lah ini coba kita lihat ya materinya ya, sesuai gambarnya ini. Coba kita lihat terlebih dahulu ya. Ya ini ya, jadi ini adalah gerakan 1 dan 2 ya, seperti pada soal tadi gambarnya ya, bisa kita lihat di sini ada hitungan 1, 3, 5, 7 dan 2, 4, 6, 8. Jadi penari berjalan berdampingan dengan kedua tangan melentik di samping badan. Penari bergerak ke kiri dan ke kanan. Tangan berada di samping badan dan dilentikkan, lalu berjalan ke tengah panggung menghadap ke depan. Lah ini posisinya seperti ini ya. Oke, kita lihat saya sudah menuliskan jawabannya seperti apa ya. Oke, untuk pertanyaan nomor 4 tadi ditanyakan dari gambar ya, yang seperti yang sudah kita lihat itu termasuk gerak dasar 1 dan 2. Gerakan ini dipraktekkan di awal tarian ya, seperti tadi sudah dijelaskan bahwa penari baru mau masuk yaitu bergerak dengan melentikkan kedua tangannya ya. Itu untuk nomor 4. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 5.
Tuliskan 3 contoh tarian daerah di Indonesia yang kamu ketahui. Nah, ini ada banyak sekali ya tarian di Indonesia. Ini diminta menyebutkan 3 aja ya. Nanti akan saya sebutkan lebih dari 3 ya. Ada 5 nanti ya, bisa dipilih 3 saja. Kemudian dari mana daerah asalnya. Oke, kita lihat penjelasannya untuk soal nomor 5 sebagai berikut. Oke, jadi untuk nomor 5 ini contoh tarian daerah ya. Saya kasih contoh. Yang pertama ada tari saman. Tari saman itu berasal dari Aceh ya. Ini biasanya dimulai dengan posisi duduk ya, sejajar posisinya horizontal ya. Kemudian ada tari keca. Ini sangat terkenal juga dari Bali. Kemudian yang ketiga ada tari sekapur sirih. Sekapur sirih ini dari Jambi ya. Kemudian dari Jawa Barat ada tari jaipong ya, tari jaipong dari Jawa Barat. Kemudian yang terakhir, yang kelima ada tari reok Ponorogo, ini dari daerah Jawa Timur. Nah, silahkan bisa dipilih 3 saja karena disuruh menyebutkan 3 ya. Oke, ini untuk muatan pelajaran SPDP KD 3.3. Sekarang kita lanjutkan untuk muatan pelajaran berikutnya, yaitu PPKN KD 3.4. Oke, nomor 1 ini contoh kegiatan kerjasama di lingkungan adalah, ini kerjasama di lingkungan ya. Ini jawaban yang paling tepat adalah yang A, kerja bakti ya. Ini berarti kerja bersama-sama ya. Perpecahan jelas bukan bentuk kerjasama. Halal bihalal ya, halal bihalal itu cuma saling berkunjung ya. Kemudian permusuhan jelas bukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, kerja bakti. Ini juga sudah coba saya tuliskan ya. Jawaban nomor 4 adalah yang A ya. Oke. Kemudian nomor 2, contoh bentuk kerjasama dalam festival budaya adalah. Contoh bentuk kerjasama dalam festival budaya itu seperti apa? Oke, mari kita simak penjelasannya untuk soal nomor 2 sebagai berikut. Oke, di sini contoh bentuk kerjasamanya misalnya merancang festival bersama-sama, itu contoh bentuk kerjasama ya. Kemudian yang kedua misalnya membagi tugas dalam mengatur acara, itu merupakan contoh bentuk kerjasama ya. Itu untuk jawaban soal nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Contoh sikap yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah, ini contoh sikap yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa itu apa saja? Kita simak penjelasannya untuk nomor 3. Oke, di sini contoh sikapnya misalnya yang pertama menghormati teman yang sedang beribadah. Nah, ini juga untuk menjaga persatuan dan kesatuan ya. Kemudian yang kedua, tidak membeda-bedakan teman. Yang ketiga, menghargai dan menghormati keragaman budaya lain. Itu adalah beberapa contoh sikap untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Merancang kegiatan berguna untuk, kegunaan kita membuat rancangan kegiatan itu untuk apa? Nah, oke, di sini sudah coba saya buatkan ya penjelasannya untuk soal nomor 4 ya. Nah, jadi kegunaan dari merancang kegiatan itu adalah agar kegiatan yang dilakukan memiliki tujuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, itu ya. Jadi kegunaan merancang kegiatan itu adalah agar kegiatan yang dilakukan memiliki tujuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu untuk soal nomor 4. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Tuliskan langkah-langkah merancang sebuah kegiatan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Kita diminta membuat rancangan kegiatan ya, yaitu langkah-langkah dalam merancang kegiatan peringatan Sumpah Pemuda. Oke, mari kita lihat rancangannya seperti apa. Yuk kita simak penjelasannya sebagai berikut. Oke, jadi di sini contoh ya langkah-langkah rancangan kegiatan Sumpah Pemuda ya.
Yang pertama, mungkin kita bentuk dulu kelompok ya, anggotanya mungkin 4-5 orang. Kemudian kita tentukan kegiatan yang akan ditampilkan. Nah, mau menampilkan kegiatan apa? Misalnya membaca puisi, ada yang menyanyikan lagu, temanya tentunya tentang kepahlawanan ya, karena berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Kemudian mungkin ada yang mau mementaskan drama tentang Sumpah Pemuda atau drama apa saja yang bertema kepahlawanan yang ada kaitannya dengan Sumpah Pemuda. Tentunya dramanya tidak usah terlalu panjang ya, karena terkait dengan durasi, mungkin karena banyak juga peserta yang mengikuti kegiatan ya. Itu misalnya pementasan drama pendek ya. Kemudian setelah menentukan kegiatan yang akan ditampilkan, mungkin membagi dan menentukan tugas kegiatan yang akan ditampilkan ya, dibagi tugasnya. Selanjutnya tentulah kita harus mengadakan latihan ya. Setelah berlatih kemudian menampilkan kegiatan, tentunya ini pada saat event yang dilaksanakan ya. Ini adalah puncak acaranya, yaitu menampilkan kegiatan ya. Kemudian setelah adanya kegiatan selesai, tentulah kita harus melakukan evaluasi ya, kira-kira apa kekurangannya dan mungkin kegiatan-kegiatan tadi manfaatnya apa lah itu. Jadi harus kita adakan evaluasi. Oke, demikian tadi penjelasan ataupun pembahasan soal tes tulis 1 ya, tes tulis subtema 1 untuk tema 1 ya, dari buku Bupena 4A ya. Kemudian untuk pembahasan berikutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanista ya. Mungkin yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan update terbaru pembahasan soal-soal dari buku Bupena ataupun buku-buku yang lainnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Silahkan apabila ada pertanyaan ataupun saran bisa dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang masih ada yang belum jelas ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.